memang berfirman dia Maha Pencipta. Tapi di dalam Al-Quran tidak satu pun bukti ciptaan Allah diucapkan dengan kun fayakun. Berarti buku dimasukkan ke dalam hati Muhammad. Mati dong, meninggoy. Buku apa ini? Nah, sekarang kami sedang perang iman ini dengan Ustadz Wafi, tetapi tidak menyebabkan korban jiwa, enggak ya. Ya, hanya menyebabkan korban perasaan. Ya. Di dalam ajaran Kristen mengenai firman Tuhan bagaimana? Untuk pertama sekali Tuhan itu berfirman itu di Kejadian 1 ayat 3. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Di situ sudah jelas apa itu firman. Yakni jadilah terang, artinya ada sebuah kalimat yang dimengerti oleh manusia dan itu menjadikan sesuatu. Jadi firman itu adalah ucapan Tuhan yang keluar dari diri Tuhan yang berupa gelombang suara yang mengandung arti yang bisa diartikan oleh manusia. Kemudian di Kejadian 8 Tuhan juga berfirman di dalam hatinya. Jadi firman ada dua ya. Firman yang keluar Kejadian 8 ayat berapa? Aku buka dulu ya. Kejadian 8 ayat 21 ya. Di situ dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Jadi bukan sekali Tuhan berbicara dalam hati tapi berkali-kali. Artinya apa? Ada firman yang masih tetap di dalam diri Tuhan. Nah, ini bisa diwejawantakan ke dalam diri manusia. Ingat, adalah kekeliruan kalau mengatakan manusia punya pikiran, itu Tuhan tidak punya pikiran karena sama dengan makhluk. Itu keliru. Yang benar adalah manusia mengambil rupa Tuhan. Jadi kita berpikir itu meniru Tuhan. Kita bersuara itu meniru Tuhan. Kita bersuara di dalam hati juga meniru Tuhan. Jadi semua yang kita miliki itu bukan makhluk. Ya, makhluknya hanya tubuh kita ini aja. Tapi semua sifat yang kita miliki itu milik Tuhan. Kecerdasan, kepintaran, kemarahan itu milik Tuhan. Tetapi ada lagi milik iblis, kedengkian yang begitu itu milik iblis. Pahamilah itu ajaran Kristen yang paling cakep untuk kalian pahami, ya. Kemudian sekarang firman menjadi manusia, ya. Selama ini Tuhan berfirman, maka manusia mendengar. Sudah. Setelah manusia mendengar, maka dia menyampaikan kepada orang lain. Itulah selalu terjadi. Tuhan tidak nampak. Maka contohnya pernah saya sebutkan, ketika saya mendengar suara di sini, itu adalah alat Tritunggal itu berfungsi. Ada suara, ada tubuh yang bersuara, dan ada jiwa yang menghidupkannya atau roh yang menghidupkan dia. Suara tidak pernah berdiri sendiri, suara manusia ya, suara Tuhan juga begitu. Karena manusia itu meniru Tuhan, bukan Tuhan yang meniru manusia, itu kekeliruan. Jadi kalau ada mengatakan, wah Tuhan tidak sama dengan makhluk, wah Tuhan tidak berbicara. Kalau berbicara kayak makhluk, itu keliru. Karena kita berbicara itu meniru Tuhan. Bukan Tuhan meniru kita ya. Nah, jadi firman kalau dulu disampaikan Tuhan banyak melalui media-media. Contoh tiang awan, tiang api. Baca aja Musa bahwa ada itu semak berduri di Keluaran 3 itu, maka Musa melihatnya dan dia takjub dan di situ dikatakan malaikat Tuhan ada di situ, Tuhan pun ada di situ ya. Dan berbicaralah Tuhan. Kan begitu. Nah, zaman Yesus firman menjadi manusia. Ya, kenapa firman tidak menjadi kitab? Firman juga ada dalam kitab. Firman yang di dalam kitab, firman bersama-sama dengan kertas, itu namanya kitab suci. Firman bersama-sama dengan Allah, itu namanya Allah itu sendiri. Firman bersama-sama dengan manusia, itu namanya khotbah atau ceramah atau penginjilan atau apalah namanya. Jadi dibagi tiga. Apa sekarang? Firman yang di dalam media digital itu namanya Alkitab elektronik kayak gitu ya. Jadi lengkap ya. Nah, Kristen memiliki semua, memiliki ya, bahwa Kristen memiliki keempat-empatnya. Ya, inilah kelebihan orang Kristen. Firman menjadi manusia sudah pernah, firman menjadi bersama dengan kertas, itu kitab suci bukan Tuhan loh. Ya, itu kitab suci. Firman bersama manusia juga bukan Tuhan manusianya. Ya, firman bersama dengan elektronik itu bukan Tuhan, hanya bersama Tuhanlah dia menjadi Tuhan. Ya, nah nanti kita explore lagi mengenai diskusi ini biar lebih menarik. Nanti Ustadz Wafi pasti memberikan argumen, saya juga memberikan argumen. Ya, itulah dulu Ustadz yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kita explore aja nanti di dalam diskusi. Silakan Tat. Oke.
Nah, baru menang aku Tan. Baru sekali menang. Di kau sudah 3 kali. Siap. Yuk. Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Mas Rudi. Firman itu adalah Yesus yang sudah menjadi manusia. Itu disebutkan di dalam Yohanes 1 nomor 14. Di Yohanes 1 nomor 1 disebutkan bahwa pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah, dan firman adalah Allah. Lalu di ayat 14-nya, firman telah menjadi manusia. Saya memahami ayat itu tidak menunjukkan bahwa Yesus itu menjadi manusia, bukan. Maksudnya itu dari firman, lalu berubah seperti Power Rangers menjadi manusia, firman itu, bukan. Coba Mas Rudi, ada nggak data bahwa firman itu memiliki pribadi? Firman itu kan, contoh saya nih, saya berbicara, lalu pembicaraan saya ini punya pribadi sendiri. Ada nggak keterangan seperti itu? Kan nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal Mas Rudi. Kemudian, saya lebih setuju ketika Yesus itu dikatakan memiliki jabatan firman. Makanya di dalam Yohanes 3, nomor 34, di sana jelas dikatakan bahwa siapa yang diutus oleh Tuhan, maka dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan Tuhan itu memiliki roh yang tidak terbatas. Siapa yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Maka tidak jarang kita lihat di dalam berbagai ayat dalam Yohanes, Matius, Markus, Lukas, ya, wa ala alihim wa ashabihim wa ajmain itu. Nah, di sana banyak dikatakan bahwa Yesus itu penyampai firman. Jadi memiliki jabatan penyampai firman, bukan firman yang hidup, bukan. Kalau dikatakan dia adalah firman yang hidup, Mas Rudi, ini akan menabrak beberapa ayat di dalam Bible. Contoh, di dalam Yohanes 12, nomor 49 dan 50, bahwa Yesus tidak akan berkata apa-apa sebelum mendapatkan instruksi dari Sang Bapa. Saya bacakan ya ayatnya. Ini Yohanes, ya. Yohanes nomor 12 ayat ke-49 dan 50. Di sana tercatat berwarna merah. Yesus sendiri mengatakan, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku," berarti utusan. "Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Ingat ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kalau dia memang firman, seharusnya ayat itu berbunyi, sebagaimana yang disampaikan kepada saya sang firman itu. Kan begitu seharusnya, kepada saya sang firman itu sendiri. Ternyata Yesus tidak. Yesus mengatakan di dalam kata-katanya, sebagaimana yang difirmankan. Oh, berarti Bapak punya 2 firman. Makanya ini akan menabrak akal sehat, Mas Rudi. Maka saya sebagai umat Islam memahami bahwa Yesus itu penyampai firman, bukan firman yang hidup. Dan jelas dalam Yohanes 3 nomor 34, siapa yang diutus oleh Tuhan, maka dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Yesus diutus, dia utusan. Banyak ayat yang mengatakan bahwa dia adalah utusan. Dan Yesus sendiri mengatakan, tidaklah seorang hamba lebih baik daripada tuannya, dan tidaklah seorang utusan lebih baik daripada dia sang pengutusnya. Yohanes 13 nomor 16. Nah, dengan ini kita pahami bahwa Yesus itu sang penyampai firman, memiliki jabatan sang penyampai firman, bukan firman yang hidup, Mas Rudi. Karena mustahil firman itu punya pribadi sendiri.
Dalam Yohanes 5 nomor 26 dikatakan, kepada Bapa diberikan hidup dalam dirinya sendiri, dan kepada Anak diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Masa firman punya diri sendiri? Masa firman punya pribadi sendiri? Ini kan nggak masuk akal. Secara ilmu logika tidak masuk, Mas Rudi. Sehingga tidak bisa dikatakan Yesus ini adalah sisi dari Bapa itu yang kemudian turun ke dunia. Tidak bisa. Sekian, terima kasih. Wes menung. Ya, terima kasih. Saya bahas dulu mengenai Yohanes 12, 49 sama 50. Lutas mengatakan bahwa firman itu diberikan kepada Yesus dan Yesus menyampaikan, ya. Inilah banyak orang tidak mengerti apa itu ucapan Yesus. Kalau zaman dahulu firman itu disampaikan Bapa tanpa kelihatan siapa yang menyampaikan. Zaman dahulu Bapa di dalam sorga, manusianya mendengar suaranya, kan begitu. Kemudian Bapa mengutus firman-Nya ke dalam dunia menjadi manusia. Artinya firman itu, segala firman ditaruh di dalam diri Yesus. Paham ya? Jadi kalimat di sana menerima, bukan Tuhan berfirman lagi kepada Yesus, Yesus menyampaikan. Enggak ada itu. Jadi semua ucapan Yesus adalah firman Tuhan. Itu kalau kita lihat Yohanes 18 ayat 32, demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus. Jadi itu sebenarnya firman Yesus. Apa yang diucapkan Yesus keluar dari dirinya sendiri, memang itu dari Bapa. Gampang menjelaskannya, Tat. Nah, sekarang apakah dulu itu sudah ada satu entitas tersendiri atau materi tersendiri? Jelas Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah itu sendiri. Kejadian 1 ayat 2 mengatakan roh Allah. Ada roh Allah sendiri. Kejadian 1 ayat 3 mengatakan ada firman. Ada firman itu sendiri. Jadi entitasnya ini berbeda karena materinya berbeda. Yang satu adalah Allah yang adalah roh, yang di dalamnya tidak ada terang. 1 Yohanes berapa kemarin? Saya lupa dia. Nanti kita lihat. Yang kedua adalah roh Allah itu sendiri. Yang ketiga adalah gelombang suara atau suara Tuhan itu sendiri yang didengar oleh manusia. Jadi itu sudah ada 3 entitas yang berbeda, materi yang berbeda. Kemudian tadi Suster membagi 2 Al-Quran. Yang satu Al-Quran itu adalah makhluk, itu yang berupa buku. Yang satu lagi berupa bukan makhluk. Kalau bukan makhluk artinya sang pencipta. Kan begitu? Karena hanya dibagi 2, tidak ada dibagi 3. Di tengah-tengahnya itu nggak ada dalam ajaran Islam. Maka saya melihat ada justru bumerang di sini, Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Ke dalam hati loh. Ternyata Muhammad sanggup menampung Tuhan. Ya. Yang di dalam hati Nabi Muhammad bukan berupa tulisan loh. Berupa makna, berupa firman Tuhan itu utuh. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara firman Tuhan. Apakah Tuhan berfirman itu melalui gelombang suara atau melalui tulisan? Ini yang orang Islam selalu bingung. Firman Tuhan itu bagaimanakah? Bagaimana sih? Apakah tulisan, apakah suara? Nanti tolong dijelaskan, kasih ayatnya. Karena ada kalimat kun fayakun. Jadi maka jadilah. Itu berupa gelombang suara atau berupa apa? Muslim sangat sulit menjelaskan firman Tuhan. Nah, Al-Quran itu, sekarang Al-Quran kitab itu, apakah itu makhluk ataukah sang pencipta? Al-Qurannya loh ya, kitab itu. Kalau itu makhluk, berarti bisa dilakukan hal apa saja kepada dia. Contoh dibakar. Apakah bisa begitu? Kalau dia bukan makhluk, tidak bisa dilakukan apa saja kepada dia.
Itulah sebabnya di dalam ajaran Islam saya dengar bela Al-Quran, bela Allah, bela Nabi, dan bela iman. Seperti itu. Karena dia apakah makhluk atau tidak. Ini sangat penting ya. Nah, jadi itu aja pertanyaan saya, Tat. Lebih dan kurangnya mohon penjelasan. Ini sudah mulai meningkat kita ya, Tat ya. Sudah mulai menggas ini. Mantap. Silakan, Tat. Oh belum, tinggal dikit lagi ya. Ayo kawan-kawan, jangan sampai ditikung kita di tikungan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Begini Mas Rudi, sepertinya Mas Rudi belum paham ya apa yang saya sampaikan barusan. Jadi begini Mas Rudi, kalau Allah, firman Allah itu kan definisinya ada dua. Kalau yang dimaksud adalah firman Allah yang menjadi sifat Allah, yang ada pada diri Allah, maka itu qadim, tidak ada awalnya, tidak diciptakan, dan ada pada diri Allah. Kalau sudah ada pada diri Allah, berarti bukan makhluk. Nah, sedangkan Al-Quran yang buku, kemudian yang dibawa oleh malaikat Jibril, yang diciptakan oleh Allah sebuah kata-kata, lalu malaikat Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad, itu makhluk. Itu makhluk. Makanya begini, ini ya saya baca ya dalilnya. Nah, ini ya. Wabil ma'na atsani bi'atibari annahu ta'ala ansha'ahu birukumihi fil lauhil mahfuz. Al-Quran dengan makna kedua, yaitu bukunya itu, bahwa Allah telah menciptakan kata-kata itu di lauh mahfuz. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Ini tertulis dalam surah Al-Buruj ayat 21 dan 22. Wa bi hurufihi fi lisanil Malik Jibril alaihi salam. Huruf-hurufnya itu dilisankan, diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nah, makanya di dalam Al-Quran ada ayat innahu laqawlu rasulin karim, bahwa Al-Quran itu adalah diucapkan oleh utusan Allah yang mulia, maksudnya malaikat Jibril. Itu tertulis dalam surah At-Takwir ayat ke 32, ayat ke-32. Nah, wahada wahuwa bihadzal ma'na muhdats minallah. Maka dengan menggunakan makna ini yang Allah ciptakan kata-kata itu di lauh mahfuz, lalu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, maka dengan makna ini berarti muhdats minallah, baru ciptaan itu dari Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang perlu dibedain Mas Rudi. Cuma kalau pemahaman firman di dalam Kristen itu yang saya herankan Mas Rudi. Kok bisa firman itu punya pribadi sendiri? Firman itu kan ngomong kan, kita ngomong ya. Ucapan saya ini kan firman, kalam. Kok bisa punya pribadi sendiri itu loh? Makanya di Yohanes 5 nomor 26 yang saya kutip tadi itu belum dijelaskan ya sama Mas Rudi ya. Yohanes 5 nomor 26 itu. Kepada Bapa diberikan dalam hidupnya sendiri, dan kepada anak diberikan dalam kehidupannya sendiri. Nah, berarti antara bapak dan anak ini punya hidup sendiri-sendiri, gak satu mereka. Gak satu Mas Rudi. Makanya saya tidak bisa memasukkan kepada akal sehat saya bahwa Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, bukan. Tapi seharusnya Yesus adalah orang yang mempunyai jabatan penyampai firman dari Allah, baru masuk akal. Karena di dalam Yohanes 3 nomor 34 yang belum Mas Rudi jelaskan tadi, bahwa semua yang diutus oleh Allah, kalimatnya itu semua ya, semua yang diutus termasuk Yesus, maka dialah yang menyampaikan firman Allah. Nah, Mas Rudi tadi menjelaskan, kalau dulu Allah itu langsung berbicara. Lalu bagaimana di dalam Islam? Bicaranya itu pakai gelombang suara atau gimana? Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam mayoritas, bahwa Allah itu ketika berfirman itu bila harfin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa suara. Allah itu kalau berfirman tanpa huruf dan tanpa suara. Loh bagaimana dong? Nah, nanti itu kita bisa jelaskan. Kalau Mas Rudi
Nggak masuk akal dong. Masa berfirman tanpa huruf, tanpa suara? Nah, itu akan bisa saya jelaskan nanti. Itulah firman Allah. Makanya Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak sama dengan apapun. Sampai para ulama mengatakan kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di hati kamu, Allah nggak seperti itu. Nah, makanya Al-Qur'an bukunya itu jelas makhluk. Lalu yang Allah ciptakan di Lauh Mahfuz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad makhluk. Yang ada pada diri Allah itu bukan makhluk. Begitu Mas Rudi. Wah, menang lagi Mas Rudi. Jauh ya, selisih 1000 karena akhir bulan ini. Orang lagi nonton film apa itu ya, agak lain. Jadi tidak ada yang nonton, kita diskusi. Tapi 500-an orang yang nonton di tempatku. Oh iya, sabarlah. Gak apa-apalah, santai. Oke, terima ya. Ya, terima kasih Ustadz Wafi. Artinya, ingat ya kalimat Ustadz Wafi, firman yang ada di dalam diri Allah itu bukan makhluk, artinya Allah itu sendiri. Apa bedanya dengan Yohanes 1 ayat 1? Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan sama. Artinya Ustadz mengakui firman di dalam diri Allah itu adalah Allah sendiri. Makanya di dalam Kejadian 8 tadi ayat 21 ku jelaskan bahwa Allah berfirman di dalam dirinya. Berarti itu adalah Allah. Firman bersama-sama dengan Allah, maka itu adalah Allah itu sendiri. Terima kasih. Kemudian nanti kalau mau dirubah silakan. Kadang kan begitu kalau kita diskusi nih. Yang berupa buku ya itu ditaruh di Lauh Mahfuz berupa buku. Berarti buku dimasukkan ke dalam hati Muhammad. Mati dong, meninggoy. Buku apa itu? Saya nggak tahu. Ya kan? Iya. Kalau dia sudah berupa buku, artinya tidak perlu apa yang dilakukan Muhammad turun ayat. Apa yang dilakukan Muhammad turun ayat. Artinya sudah tersedia dengan baik di sana. Enggak perlu lagi turun ayat melayani apa yang dilakukan Muhammad, kan begitu. Kemudian Lauh Mahfuz ya. Ini saya agak bingung. Apakah Tuhan menulis? Tidak. Apakah Tuhan bersuara? Tidak. Lantas bagaimana dia mengucapkan kun fayakun? Jadi maka jadilah. Inilah kekurangan orang muslim. Karena di dalam Al-Quran Allah memang berfirman dia maha pencipta. Tapi di dalam Al-Quran tidak satu pun bukti ciptaan Allah diucapkan dengan kun fayakun. Seperti di dalam Bible Kejadian 1 ayat 3 berfirman Allah. Titik 2. Jadilah terang. Kalimat jadilah terang ini berasal dari mana? Kekeliruan orang muslim selalu mengira jikalau Tuhan bersuara maka dia makhluk. Keliru. Karena manusia di dalam ajaran Kristen diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi manusia yang mengambil sifat Tuhan. Berbicara itu ke sifat Tuhan. Berfirman itu sifat Tuhan sudah diakui tadi. Kenapa sekarang berbicara itu dikhawatirkan menjadi sifat manusia? Lantas bagaimana dia mencipta? Tidak menulis, tidak bersuara. Kan begitu. Lantas bagaimana Jibril bisa menuliskan, menerima tulisan itu? Tidak ada suara, tidak ada tertulis. Lantas bagaimana Muhammad bisa mendengar ketika ke Sidratul Muntaha, menerima 50 sholat jadi menjadi 5 itu? 5 waktu sholat. Lantas dengan apa dia berkomunikasi? Saya pun menjadi bingung. Kan gitu. Kemudian buktinya Musa berbicara langsung dengan Allah SWT. Di surah 19 ayat 51-52 kami berbicara langsung katanya. Berbicara, berkomunikasi langsung. Tidak ada itu Musa tiba-tiba tidak ada suara, tidak ada apa-apa. Maka dibilang dari sebatang pohon. Surah 28 ayat 30. Ada suara, makanya bisa dituliskan. Wahai Musa, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kalau tidak ada suara, tidak bagaimana mau menuliskan? Muhammad buta huruf. Kan jadi lucu.
Wah, Jibril menyampaikan. Lah Jibril tidak bisa mengerti. Dari mana Jibril dapat? Oh, sudah ada kitabnya. Bagaimana ceritanya sudah ada kitabnya? Ditulis. Berarti ada huruf-hurufnya. Gimana sih?